Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hakiki, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 021 Palaran, Samarinda, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 3 tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 021 Palaran, Samarinda. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5A dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah dan subbab ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Nah, setelah ini, karena kita dalam proses pembelajaran ini, nanti sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini kita membaca juz amma. Silakan juz ammanya dikeluarkan dulu. Oke. Ayo kita baca bersama-sama. Dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am
sahwi alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lanjut. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Ade Anugrah. Fahri Ibram. Fairel. Ibnu Fahri. Jasmina. Mahesa Briantaraka. Muhammad Afka. Muhammad Restu Al-Ghazali. Rena Aisyah. Alhamdulillah hadir semua. Di dalam keadaan sehat semua ya. Nah, di sini coba Ibu mau cek kesiapannya dulu. Sudah bawa perlengkapan sesuai dengan yang kita sepakati kemarin belum? Sudah. Oke. Pensil warna sudah? Sudah. Ya, bukunya, pulpen, pensil sudah semua ya. Oke, sebelum itu Ibu akan mereview dulu pertemuan kita yang kemarin. Kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari yang ada umumnya kan 99. Tapi yang kita pelajari di bab ini jumlahnya ada berapa? 5. Oke, jumlahnya 5. Apa saja? Iya, terus? Oke, ada 5 ya. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawiyyu artinya apa? Oke, yang maha kuat. Al-Qayyum artinya? Yang maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Terakhir Al-Ba'is apa? Oke, maha membangkitkan. Alhamdulillah masih hafal semua ya. Oke. Kita lanjut. Ibu akan membacakan di sini. Setelah namanya kita pembelajaran, pasti akan ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari apa sih yang kita akan pelajari? Yang pertama di sini, peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi makna dari beberapa Asmaul Husna. Maknanya ya. Makna mungkin sudah ada nanti di situ akan dijelaskan dari makna dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, dari sikapnya, afektifnya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji sehari-hari yang merupakan cerminan dari pemahaman Asmaul Husna. Nah, dari sifat 5 Asmaul Husna tadi dapat menerapkan perilakunya yang sesuai dengan Asmaul Husna. Oke, dari psikomotorik atau keterampilan yang akan nanti kita kerjakan proyek itu, peserta didik mampu membuat kaligrafi dan dapat menampilkan hasil karya atau presentasi yang menggambarkan pemahaman mereka terhadap Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah tujuan ini nanti Ibu akan adakan refleksi pemahaman. Oke, coba sih jawab pertanyaan yang ada di depan. Gampang banget ini mungkin ya. Berapa jumlah Asmaul Husna yang kalian ketahui? 99. Oke, mudah. Ini mungkin kelas 2, 3 aja sudah tahu ya. Oke, lanjut nomor 2. Mengapa semua makhluk hidup di dunia ini bisa hidup, bernapas, dan bergerak? Ini kaitannya tentang
yang maha menghidupkan. Nah, itu ya. Sifat Allah yang mana yang membuat semua itu terjadi? Angkat tangan coba. Ayo. Oke, apa? Oke, hebat. Al-Muhyi. Karena Al-Muhyi itu yang berarti maha menghidupkan. Oke, sekarang setelah pertanyaan, kita lihat sih gambarnya di sini. Gambar pertama. Gambar pertama itu tentang apa gambarnya? Iya, bekerja keras. Terus? Apa lagi? Iya, yang ini. Kalau yang ini? Oke, membantu orang yang kesusahan. Yang ini? Iya, berpamitan ya ketika akan berangkat kemana saja. Yang terakhir, gambar terakhir. Iya, belajar dengan giat dan tekun. Oke, hebat semua di sini. Lanjut, dari gambar tadi yang kalian lihat, kita akan adakan namanya pemahaman bermakna, yaitu dari gambar tadi kita bisa ambil makna bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah. Tanpa adanya bantuan Allah nggak mungkin manusia itu bisa kuat. Contohnya dalam bencana alam, itu kadang-kadang kita bisa diadakan namanya Allah memberikan tsunami, banjir. Tapi orang yang selamat itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pertolongan Allah. Yang lanjut, kita berusaha membantu orang lain yang kesusahan karena apa yang kita miliki adalah semua dari Allah. Ya. Kita punya apa-apa yang kita miliki, harta, kesehatan, semua adalah pemberian dari Allah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan minta kalian amati gambar lagi. Nah, gambar yang paling pojok itu apa? Iya, membawa jenazah. Orang meninggal itu kaitannya dengan apa ya kalau Asmaul Husna? Apa kaitannya tentang? Oke, al-mumit. Ya, karena Allah Maha mematikan. Kalau gambar yang di bawah, semangat belajar. Di sini membangkitkan semangat belajar yang artinya Maha membangkitkan itu apa sih? Oke, al-ba'is itu artinya di sini membangkitkan belajar kita. Oke, kita akan melihat video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu. Bagi anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah Akbar. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu mengenal lebih dekat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan memahami pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma yang berarti nama, dan husna yang berarti baik, indah, dan agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99, dan di dalamnya mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Nah, sebagai umat Islam sudah seharusnya untuk mengetahui, memahami, dan mengimani Asmaul Husna sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah.
Jadi artinya di sini Al-Qawiyyu adalah Allah Maha Kuat. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Cara kita meneladani Al-Qawiyyu yaitu kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dengan kebaikan. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Seluruh alam semesta hanya bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Jadi di sini cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu dengan cara kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi kita sebagai murid juga harus belajar belajar dan menabung, dan juga kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Berikutnya yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Jadi Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Jadi bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini? Cara kita meneladani yaitu kita harus mempelajari hidup, menjaga kesehatan dan menyayangi sesama makhluk hidup. Berikutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan, dan hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Lantas bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang kepada siapa saja dan kapan saja jika Allah SWT sudah menghendaki. Jadi kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Misalnya apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya yaitu kita harus mengikuti perintah Allah SWT. Contohnya yaitu bisa rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan bersikap terpuji lainnya. Berikutnya yaitu Al-Ba'its. Al-Ba'its artinya Maha membangkitkan. Selain nama-nama Allah Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah juga memiliki nama Asmaul Husna yaitu Al-Ba'its yang artinya membangkitkan. Selain Allah itu menghidupkan, mematikan, Allah juga Maha mematikan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabkan atas amalnya. Kehidupan dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat akan kekal. Jadi, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ba'its yaitu kita harus memperkuat keimanan kita dan selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Setelah kita melihat video tadi, berarti silahkan kalian pahami apa sih perilaku yang tercermin dari video tadi itu, dari Asmaul Husna tadi itu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang kalian akan kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Nih, dilihat. Ini tugas LKPD ya, dikerjakan dulu sebelum kalian mengerjakan proyeknya. Oke, nanti
Namanya dikasih nama kelompok ya. Mempresentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama, Al-Bait yang artinya maha membangkitkan. Contoh perilaku terpuji. Berani berbuat jujur karena semua perbuatan baik kecil maupun besar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kebangkitan nanti. Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Contoh perilaku terpuji, tidak menyia-nyiakan waktu. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bermain gawal terlalu lama atau bermalas-malas. Yang ketiga, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Contoh perilaku terpuji, menjaga kehidupan kita harus menjaga hidup kita dan makhluk lain. Contohnya rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan tidak merusak alam.
Yang keempat, Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Perilaku terpuji, tolong menolong. Meski Allah mandiri, Dia menyukai hambanya yang saling membantu. Kita harus mau menolong teman yang kesulitan, namun tidak membantu mereka, namun tidak membuat mereka ketergantungan. Yang terakhir, Al-Qawiyyu, yang artinya maha kuat. Perilaku terpuji, tidak sombong. Karena semua kekuatan yang kita miliki, otot yang kuat dan otak yang pintar, berasal dari Allah. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Sekian, terima kasih. Ada yang kurang jelas? Mau ditanyakan? Ada, berarti ya udah beri aplaus buat kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, dari hasil presentasi kalian sudah menandakan bahwa kalian itu sudah berusaha untuk belajar memahami 5 Asmaul Husna beserta perilaku sehari-hari. Sudah, selanjutnya tugasnya dikumpul dulu, nanti Ibu akan nilai. Ya, tugas dari kertas yang kaligrafi tadi. Oke. Kelompok 1. Nah. Oke, lanjut kita baca di depan dulu. Nah, di sini ada evaluasi sedikit saja pengalaman belajar hari ini. Perhatikan dulu ke depan, ya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang perilaku terpuji Asmaul Husna? Hal baru apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang kemarin-kemarin belum dipelajari, kira-kira apa? Hal menarik atau hal baru? Iya, mungkin belajar menerapkan perilaku terpuji. Bagaimana pendapat kalian tentang cara belajar melalui proyek ini? Seru apa enggak? Kira-kira? Iya, yang awalnya mungkin kan kalian di sini sudah bisa namanya belajar menulis kaligrafi. Kekompakan kalian dilihat di sini. Tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi ketika mengerjakan proyek tadi, apa sih kesulitannya tadi? Oh, buat kaligrafi. Oh, berarti masih belum terbiasa buat kaligrafi ya? Ya, makanya nanti di sini akan Ibu biasakan sering-sering menulis Arab agar terbiasa untuk menulis kaligrafi. Jadi biar bisa rapi tulisannya. Alhamdulillah tugas kalian sudah benar-benar juga lumayan sempurna, sudah berusaha menghasilkan hasil yang maksimal, dan Ibu juga sudah bangga kalian sudah berusaha semangat dan bisa bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Oke, di sini Ibu akan adakan kuis yang kalian akan maju satu-satu sesuai dengan nanti nama yang akan ditunjukkan di depan aplikasi Word Wall. Oke. Putri Syakila, ayo. Pilih yang mana? 4. Oke, beri aplaus buat Sakila. Viral.
Wow. Start again aja deh. Biar acak. 5. Oke. Tempelin buat temannya. Sekarang ibu minta satu orang, ya udah Fairel aja deh maju ke depan. Membaca kesimpulan. Oke. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu apa? Bacain ke Iya, bacanya di sini aja deh. Biar nggak nutupin. Nah, kesimpulannya apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar 5 nama Allah: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Alhamdulillah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah itu, setelah apa yang kita pelajari semua, kita ambil pelajaran bahwa apapun yang kejadian yang kita alami selama hidup itu semua diatur oleh Allah. Kita kuat, kita bisa mandiri. Adanya kematian, adanya kelahiran, semua itu Allah yang mengatur sesuai dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk doa terakhir akan dipimpin oleh Fairel. Ayo kita berdoa sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.